Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quran surat Ali Imran 162 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamanittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatim minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang yang kembali dengan kebencian dari Allah dan tempatnya jahanam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Bagi mereka derajat di sisi Allah, derajat yang tinggi. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat kepada apa yang mereka amalkan. Ada keridhaan Allah, ada kemurkaan Allah. Ketika hambanya mentaati, mengikuti kehendak Allah, maka hamba itu ada dalam keridhaan Allah. Ketika hamba itu membangkang, menolak, maka hamba itu berada dalam kemurkaan Allah. Tafsirnya, la yastawi, tidak sama, manittaba ridwanallah, orang yang mengikuti keridhaan Allah, bima syara'ahu, pada apa yang Allah syariatkan. Allah tetapkan syariat Allah itu mencakup akidah, ibadah, dan muamalah. Dari sisi jalan, sarana mencapai kepada tujuan disebut syariat, dan dari sisi pengendalian disebut hukum. Kadang diucapkan syariat, Allah, aturan Allah. Kadang diucapkan hukum Allah atau syariat Islam, hukum Islam. Jadi disebut syariat dari sisi sarana sampai kepada tujuan. Dari sisi pengendalian disebut hukum. Seperti hukum yang ditetapkan oleh Allah kaitan dengan pelaksanaan saum Ramadan. Wajib hukumnya, dan Allah menetapkan aturan-aturan di situ. Dan aturan dari Allah itu tidak ada unsur kedoliman sedikit pun. Karena itu jangan dicampuri. Nanti akan terasa adanya kedoliman, bukan dari Allah tapi manusia itu sendiri yang dolim. Di bulan Ramadan ada kejadian sahabat yang saum pingsan. Kata Rasulullah, ini kenapa sampai pingsan?
Lalu ada yang menjelaskan. Jadi kemarin dia itu waktu buka saum ketiduran. Dan tidak makan lagi. Sampai sahur. Jadi muncul pikiran. Kalau bulan Ramadan pas buka saum ketiduran tidak boleh makan. Terus sahur gente baru boleh makan nanti kalau buka lagi. Akhirnya pingsan. Maka turunlah ayat yang menyatakan kamu telah berkhianat kepada diri kamu. Ya, dari situ istinbatnya adalah ketika manusia membuat aturan dicampurkan kepada urusan-urusan agama, urusan ibadah, maka ini adalah pengkhianatan. Begitu. Allah menegur. Kedua, ada juga pikiran orang pada saat itu bulan Ramadan bulan suci, karena itu tidak mau bercampur dengan istrinya. Malah ada yang menyatakan tidak boleh. Jadi dianggapnya itu kotor. Sementara bulan Ramadan bulan suci, jadi jangan dinodai. Begitu. Sabulan mengkaning. Nah, turunlah teguran ini. Dan Allah menyatakan ketika malam pakulu washrobu, silakan makan dan minum. Tidak ada kaitan dengan ketiduran ketika waktu buka. Dan silakan bercampur. Kamu adalah pakaian bagi istri kamu. Dan istri kamu adalah pakaian bagi kamu. Begitu. Lebar hayawe digantungkan pakaian teh. Sampai terbit fajar. Nah, begitu. Inilah catatan satu. Maksudnya baik. Tetapi menurut ukuran syariat itu jelek. Maksudnya baik tetapi tidak baik menurut Allah. Nah, disinilah pelajaran untuk kita. Bukan baik dan tidak baik menurut kita, tapi baik dan tidak baik menurut Allah. Allah ridho kepada orang yang taat kepada syariatnya, maka ditetapkanlah aturan-aturan itu. Perlu juga saya sampaikan di sini, ada yang disebut al-umurul hajiyah, urusan-urusan yang diperlukan. Jika tidak ada aturan ini, tidak merusak tatanan hidup, tapi berat. Beda dengan al-umurud daruriyah, urusan-urusan yang sangat penting, yang harus dipelihara. Jika tidak terpelihara, rusak tatanan hidup. Nah, begitu. Ada 5 perkara itu yang termasuk al-umurud daruriyah harus dipelihara. Kalau tidak rusak tatanan hidup. 1 agama, 2 jiwa, 3 keturunan, 4 harta, 5 akal. Nah, ini harus dipelihara. Jika tidak dipelihara, rusak ini tatanan kehidupan. Karena itu dalam Quran, aturan-aturan untuk memelihara agama ini begitu banyak dan ketat. Sebab jika tidak, rusak kehidupan manusia. Jika tunya itu dari pejabat tinggi meninggi ngurus haji we nurut, tibatan ngurus toa.
Begitu mau ku DKM itulah. Ya. Kemudian ada jiwa yang harus dipelihara. Ini begitu banyak ayat-ayat yang isinya memelihara jiwa, pembunuhan, mengalirkan darah, kemudian memelihara keturunan. Mestinya jadi generasi pelanjut, tapi tidak sedikit anak yang dibunuh. Kadang-kadang bertanya, kenapa pembunuhan terjadi ini bisa dihitung di Indonesia per hari, ya? Pertanyaannya, hadir tidak negara? Nah, begitu ya. Ini juga tentu ada andil, malah bukan andil, kewajiban pemimpin memelihara harta dan akal, ya. Ketika Gus Dur jadi presiden, saya berbesar hati karena beliau ulama kan, tuh bisa jadi presiden. Saya kan kecil-kecil juga ulama, bisa jadi bupati lah. Tuh, saya ngomong sama istri saya cuma ketawa, mau jadi ah. Nah mau jadi tong borobatur di imah yang serikeun. Nah itu ya. Kemudian ada al-umurul hajiyah namanya. Ini diperlukan sebagai makhraj, solusi dari kesulitan. Beratnya hidup itu bukan tidak ada masalah, tetapi tidak dapat solusi dari masalah. Bukan tidak ada. Tidak mungkin persoalan tanpa makhraj. Pasti, cuma ada yang sudah ditemukan makhrajnya, ada yang belum. Kaitan dengan pelaksanaan agama di sini sangat diperlukan makhraj. Karena dalam kehidupan ini tidak lepas dari masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Ada saja. Wajib saum, bagaimana kalau keadaannya sakit? Nah, di sini kan perlu makhraj. Apa mau dipaksakan saum? Berat ini. Maka Allah membuat makhrajnya, solusinya, yaitu dengan qada. Bagaimana yang hamil, bagaimana yang nifas, dan seterusnya. Bagaimana yang nifas sambil menyusui. Yang nifas sambil menyusui ya, bukan yang menyusui sambil nifas. Saya belum berpengalaman ini. Saat kepastiannya bagaimana? Ya saya kan belum berpengalaman teman. Ya, saya jadi belum berpengalaman nifas ya. Nah di sini kan masalah yang harus diselesaikan. Begitu juga dalam pelaksanaan zakatnya. Malah sampai masalah kumaha lamun dina salat Id masbuk kacida pisannya salat Id wae masbuk. Itu kan harus ada solusi. Ya. Beres salat Id masbuk da cek salakina da didinya cenah dangdan menilila tuh. Ini kan harus ada solusi juga. Nah, begitulah. Dan aturan-aturan dari Allah ini hendaklah dijaga kemurniannya. Karena tradisi atau agama lain cara-caranya itu masuk. Terjadi iltibas, pencampur adukan. Dulu saya waktu masih kecil kalau masuk Ramadan, sehari sebelum Ramadan teh keramas. Dari tita kolot ge sarua Pak. Jarabi dibeuleum. Nah, eta teh tan lebuna dipake dianggir. Iya. Setelah saya buka, kalau dulu mah ya gitu nuturkeun. Ternyata tidak ada dalilnya.
cara seperti itu ternyata dari agama Hindu, bukan dari agama Islam. Jadi dalam Islam tidak ada syariat mandi keramas sehari sebelum Ramadan. Tidak ada kaitan. Jadi kalaupun tidak mandi, sah saumnya mah. Bisi imah role mandi moal bae. Tapi kalau mau mandi silahkan, hanya jangan dikaitkan dengan Ramadan. Mandi ya mandi we biasa. Nah begitu. Itu dari agama Hindu. Jadi kalau ada keinginan supaya tercapai, ada cita-cita supaya tercapai di agama Hindu, ada aturan saum, bukan saum, puasa ya, upawasa 3 hari 3 malam. Nah begitu, sebelum upawasa mandi dulu keramas di Sungai Gangga atau Yamuna di air suci. Nah begitu, ternyata dari agama Hindu. Jadi di kita agama Hindu, agama yang sudah lebih dulu ada, datang Islam diterima, yang lama tidak dibuang, yang lama tidak dilepas, begitu. Kalau Umar bin Khattab kan tradisi adat segala macam sampai urusan akidah yang rusak, musyrik, penuh tuh di Umar teh. Datang Islam diterima, ini dibuang satu persatu, dilepas, begitu. Ari Abu Jahal mah teu narima, pinuh we wadahna teh ku musyrik, kufur dan lain sebagainya. Nah kalau kita yang lama ada, datang yang baru diterima, tapi yang lama tidak dibuang, lebar gitu dihijikeun we. Nah begitu. Jadi saum berjalan, cara agama lain pun dilaksanakan. Jadi tidak ada satu, tidak ada dalilnya. Baik mandi mandi weh gitu. Tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Iya. Ka ibu-ibu tah kade. Teu aya dalilna mungah kudu jeung daging entog. Mendiribu bisa ada tuh nu aya we lah. Ya. Begitu. Kedua, muncul juga ini dari pikiran orang. Bulan Ramadan itu bulan suci. Makanya sebelum masuk Ramadan harus bersuci. Kalau tadi mandi keramas, yang kedua bersih-bersih dari dosa dengan sesama manusia. Kayak itu dianjurkan saling memaafkan. Bagus kalau saling memaafkan dulu. Pertanyaan anak, nah saling memaafkan teh Ramadan wungkul. Kan selama hidup, kalau salah harus minta maaf. Dan tidak ada dalil yang khusus. Jika mau masuk Ramadan harus saling memaafkan. Ya. Ada juga hadis yang mengatakan rugilah orang yang masuk bulan Ramadan sampai selesai ia tidak dapat magfirah Allah. Ima lebah puasana we teu loyog jeung syariat ini yang dijaga itu. Jangan sampai terhalang magfirah Allah. Dan sungguh rugilah seorang yang ibu bapaknya masih ada tapi ia tidak dapat kebaikan. Nah ini, tapi hadisnya dhaif. Nah, itu. Lalu dikaitkan dengan saling memaafkan, tidak ada kaitannya ini. Keur mah dhaif deh itu. Jadi kalau begitu saling memaafkan hanya iraha we atuh boga dosa mah harus. Tidak menunggu setahun sekali. Atau rek silih hampura pek, tapi entong dikaitkan jeung Ramadan. Pokoknya minta dihampura mah mun salah gitu we.
hapunten abdinya wawuh henteu itu bingung naon salah teh. Jol hapunten abdi teh naon salah teh. Nah itu tidak ada dalam syariat dari Allah. Dan sebelum Ramadan harus jarah dulu ke kubur. Tidak ada dalilnya. Jangankan mau masuk Ramadan, mau Idul Fitri, di Idul Fitri juga nggak ada. Jarah kubur mah hukumnya boleh. Tidak wajib, tidak sunat, tidak haram, tidak makruh, boleh. Silahkan. Tapi jangan melakukan kemusyrikan. Bawa bunga sedikit kersaha. Tuluy bawa air kana kendi sok kucurkeun nepi moal. Pari di jero 3 tulang bade ngaleut gitu. Dengan akal tidak bisa diterima dan dalil tidak ada. Ternyata itu juga sama dari Hindu namanya nadran. Gitu. Dalam Islam tidak. Iya. Syariat Islam itu adil dan pandangannya jauh sampai hari kiamat. Ini tambahan saja. Kenapa Islam melarang kuburan dibangun, didirikan bangunan? Ini penghamburan. Mestinya ini sudah disadari ini oleh pembuat aturan. Satu kuburan dibangun biayanya 1,5 M. Itu daerah mana? Itu daerah mewah. Iya. Haram itu. Begini, pertimbangan syariat tuh terasa sekali nih. Bumi mah teu ngalagaan teu jelema ngalobaan. Nah, satu kebutuhan perumahan mendesak, makanya sawah habis. Karena kebutuhan yang mendesak. Dan kebutuhan kuburan. Karena makin banyak yang matinya. Teknologi makin maju pasti makin banyak kematian itu. Pasti itu. Dari makanan saja. Akibat dari kimia itu banyak korban. Dari udara, dari segala macam. Sekarang virus lagi. Indungna deh. Datang teh ini mah indungna. Iya. Begitu. Berarti kebutuhan kuburan makin banyak. Kalau dulu berangkat itu hanya jalan kaki lah, darat, diadunya paling tarang benyol. Naik teknologi pakai sepeda, ada luka sampai patah tangan. Ningkat lagi pakai motor sampai korban jiwa, pakai mobil korban jiwanya lebih banyak. Kapal satu kali bisa korban ratusan orang. Kebutuhan kuburan ini mendesak. Makanya syariat Islam menyatakan jangan dibangun. Kenapa? Sebenarnya 100 tumak cukup. Dari satu lingkungan seumur hidup. Asal jajarannya bagus. Nanti habis kembali lagi ke awal, silahkan boleh. Dibongkar lagi. Sekarang dibangun. Tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi bisa dibongkar deui, kubur deui, eta cenah aya tulangna teu ruang deui we. Cenah eta usah diibakan, jeung diibakan tulang mah. Komo jeung disolatan teh teu ruang we atuh tinggal tulang mun riweuh. Artinya bisa dimanfaatkan lagi. Malah satu kuburan bisa 2. Galinya yang dalam masuk 1 di ruang kubur, lalu bikin lagi lahat, masuk lagi 1, bisa itu. Aya batur ngobrol. Nah, begitu. Ini syariat ini. Ya. Makanya syariat menetapkan tidak boleh dibangun, tidak boleh ditulisi. Ya kan 3 tulang, ka arti kurang.
Rek naon ditulisan oge? Jeung kudu ku Arab Melayu. Ya, enggak ada tuh. Maman. Tuh. Wafat itu Pak diwacana teh. Alamat maling bawang. Salah maca Malangbong. Kata Nabi jangan ditulisi, jangan dipasang lampu, jangan ditinggikan, jangan dibangun. Ternyata syariat itu pandangannya jauh. Ini makin terasa ya. Dan padungnya tuh biasa we. Dari suku gitu nah udah hancur itu hanya sekedar tanah. Terus saya dilogakan gitu kan itu tanda Romawi. Pakai ke pinggirnya itu kan salib. Iya kan jadi weta sabuh mendiriweuh tinggal tuh sekadar ciri ku batu ge boleh. Ieu cenah meni teu disugu-sugu acan keun bahaya teh leureuk nyeun imah meriweuh. Ah begitu karena pikiran ikut ngatur. Inilah ya. Boleh tidak menguburkan mayit di malam Ramadan? Silahkan apa-apa. Iya. Begitu. Ini syariat yang harus kita jaga ya. Maka orang-orang yang mengikuti syariat Allah dengan ikhlas, Allah akan, jika sudah ridho, tidak ada kebencian. Seorang suami ridho kepada istrinya berarti tidak ada kebencian. Begitu juga dari istri. Ima tambahan ya. Ar-ridho bisyai'in ridon bima yatawalladu minhu. Jika ridho kepada sesuatu mesti ridho kepada segala perkara yang ada kaitan dengan perkara itu. Kartos. Baiklah. Ridho lalaki jadi salaki abdi mesti ridho dengan segala sifat dari suami itu. Baiknya pertahankan, tingkatkan, atau jeleknya, kurangnya kita pasakan diperbaiki itu. Tak bapak terido awewe ieu jadi pamajikan kuring jeung sagala rupana paka asup cerewedna. Jadi kan sudah ridho, ini istri saya itu. Isu kene mendiriweuh menipa balatak teu baloga pikiran isu kene teh pan kadenge ku bapak. Tuh Pak, alhamdulillah isu kene haneuteun. Gitu itu. Jika ridho Islam sebagai agama, maka hendaklah ridho dengan segala aturan Islam itu. Jika ridho Allah sebagai Tuhan, hendaklah ridho dengan segala ketetapan Tuhan itu. Jika ridho Muhammad sebagai Nabi, hendaklah ridho dengan segala cara dan keuswahan Rasulullah. Begitu, itu kan pernyataan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Iya, begitu kan? Mesti ridho dengan segala perkara yang ada kaitan dengan itu. Nah, begitu. Pastahaqqa ridwanallahi wa jazila thawabihi wa ujira min wabil iqabi. Maka haklah bagi dia mendapatkan keriduan Allah karena mengikuti syariat dengan ikhlas dan pahala yang banyak serta mendapat perlindungan dari siksa neraka. Begitu, ini satu. Dan di bulan Ramadan ini bukan berarti hanya Ramadan. Saya sering sampaikan. Semua bulan sama. Mau bulan, mau minggu, mau hari ya sama saja. Lalu disebut agung mesti ada dalil siapa yang menetapkannya. Ada acara apa? Nah ini Allah yang berhak menentukan. Ini bulan agung karena ada ketetapan ibadah sebulan penuh. Karena di situ ada pahala yang berlipat. Nah itu Allah sendiri, bukan kita yang menentukan. Maka ini kesempatan untuk
meraih keridhaan Allah di bulan Ramadan, dalil-dalilnya banyak. Wa man istahaqqa ghadaballah wa ulzima bih fala mahida lahu anhu wa ma'wahu yaumal qiyamati jahannam wa bisal masir. Sebaliknya orang yang mendapatkan ghadab Allah, kenapa Allah murka? Banyak tuh dalil. Intinya adalah ketika manusia membangkang, tidak taat kepada Allah, tidak mau melaksanakan syariat Allah, itu saja intinya. Untuk apa puasa lapar-lapar? Ya wajar kalau orang kafir, orang Islam berlakunya tak itu. Karena mereka tidak iman kepada Allah. Dan ghadab Allah bagi dia. Muncul pertanyaan, malakah saya langsung cenah ustadznya hari nukarar itu panjang umur gitu. Cing mendiriweuh kumaha ya tuh. Kan perhitungannya nanti di akhirat. Nyata we cenah abdi meni kesel hate teh. Kumaha itu kan ya perjuangan kita lah, kesabaran kita. Ya, tapi hendaklah dengan sikap yang benar ya. Begitulah kita siap menghadapi Ramadan seperti ungkapan ketika mau melaksanakan ibadah haji, saya siap menerima panggilan-Mu ya Allah. Nah, entong kada dikiaskeun ya. Tidak ada ucapan labbaik, tapi di sini kesiapan diri melaksanakan tugas dari Allah. Nah, jadi saya sampaikan itu ada aturan-aturan dari luar yang masuk seperti keramas sehari sebelum Ramadan, tidak ada. Ziarah kubur dulu, tidak ada dalil khusus ziarah kubur kaitan dengan Ramadan. Kemudian juga tidak ada dalilnya harus saling memaafkan sebelum masuk Ramadan. Kalau mau saling memaafkan ya silahkan saja, tapi dalil khusus tidak ada. Ya, saya sengaja ya mencetaklah, bukan menerbitkan, kayaknya sedikit-sedikit ya buku pegangan supaya bisa dibaca, bisa kalau yang lain bertanya bisa ini buktinya, begitulah. Dengan dalil-dalil dan kedoifannya pun saya sebutkan di situ. Saya terbitkan buku seputar Ramadan kaitan dengan yang tadi diantaranya. Kemudian formasi sholat tarawih, karena ada yang menyatakan boleh formasinya 2, 2, 2, 2, 3. Lalu yang kuat yang mana? Di buku itulah ada dijelaskan ayeuna bilih panjang teuing. Ya, parantos aya bukuna ya, insyaallah. Kemudian juga kaitan dengan masuk, kaitan dengan doa tahniyah. Doanya seperti apa? Karena yang rame di kita minal aidin, ya bukan minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Dari yang id lebaran selesai saum dan yang beruntung. Saya cari tidak ada hadisnya, tidak ada keterangannya, dan itu ada di Indonesia gitu ya. Lalu kalau dari Nabi seperti apa? Taqabbalallah, ada tambahan tidak? Nah begitu, karena ada yang syamana wa syamakum, nah gitu. Saya tuh langsung papai kabeh sedekah abdi jeung sedekah anjeun. Nah, di situ juga saya sampaikan. Kemudian benar doib tidak? Ketika masuk bulan Ramadan dibaca Allahumma salimni. Ini doib. Bagaimana penempatannya? Ini hadisnya doib. Ya. Tapi
kalau mau berdoa ya Allah mugi maparing keselamatan abdi mah itu. Tapi kalau menetapkan mesti redaksi itu menghadapi Ramadan hadisnya dhaif. Nah begitu. Ya di sini memisahkannya. Kemudian ketika buka apakah ada dalilnya? Allahumma lakasum itu. Lalu bagaimana hadis yang menyatakan dahabat doma wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Nah, itu. Kumaha kedudukan hadisna aya dina buku nah gitu. Dan mohon doa dari semuanya. Pertama kami Dewan Hisbah dan sekretariat dan kru ya melaksanakan tayangan menjelang buka saum setiap hari bulan Ramadan. Karena saya lihat di Google atau begitu banyak marak dari yang lain dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam campuran. Saya bertanggung jawab di sini kepada umat. Makanya saya pun dengan kawan-kawan akan tayang tiap menjelang buka. Ya, insya Allah. Nah disitulah anggota Dewan Hisbah saya jadwal menyampaikan masalah-masalah untuk memelihara ibadah umat. Kedua, hari Senin malam Selasa saya mau berangkat ke Jawa Timur ke Bangil. Karena dari sana ada anggota Dewan Hisbah juga untuk mengisi dan saya bertugas untuk terus memelihara komunikasi yang baik dan alhamdulillah sudah bersama-sama menyatakan tidak ada Persis Bandung, tidak ada Persis Bangil, Persis saja sudah. Hanya ada beberapa masalah yang masih berbeda, insya Allah ini akan diselesaikan bertahap. Dan kedua, Jawa Timur itu Bangil lebih menonjol pesantrennya, jamiahnya tidak. Makanya saya insya Allah ke sana malam Selasa, ya mungkin 3 hari lah. Malam Kamis sudah pulang ke sini. Nah begitulah. Dalam rangka saya terus berusaha karena wilayah timur ternyata bagus potensinya. Kalimantan Timur sudah berdiri pesantren. Itu lulusan-lulusan dari Bangil banyak ke sana. Tinggal kita komunikasikan jamiahnya. Nah begitulah. Jadi saya malam Selasa insya Allah berangkat ke Bangil dalam rangka itu. Begitulah ya yang saya sampaikan. Dan penentuan Ramadan nanti ya. Kalau almanak sudah, hari ini saya akan sidang rapat dengan seluruhnya. Karena Mabim ikut 4 derajat sekarang. Tadinya bertahan 2, kita 4. Karena secara ilmu tidak mungkin bisa dilihat. Tetapi untuk menjaga memelihara ini tanggal-tanggal yang riskan kami rapatkan dulu, terbitlah. Jangan sampai ada 2 tanggal. Tapi justru malah kemarin Mabim merubah dari 2 menjadi 4. Nah gitu. Cigeningan. Cuma saya tanyakan perubahan ini mau dimulai Ramadan atau nanti Muharram. Ayeuna meureunnan diriungkeun mudah-mudahan lah sing aya hasil nu sae kanggo umat kaum sadayana. Jadi bilih jo rurusuhan nyieun opor hayam ke heula. Nanti putusan dari ulil amri ya. Insya Allah nanti disebar putusan dari ulil amri. Ulil amri kita adalah ketua umum. Nantilah itu putusan yang harus kita taati. Ya sampai di sini dulu Pak.